Bapak terima kasih, hamba bersyukur, berdoa buat firman-Mu. Biar kebenaran-Mu ini memerdekakan setiap kami dan terangi jalan-jalan kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami butuh diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami terima firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini aku mau share buat setiap kita dua hal yang membuat orang Kristen, orang percaya tidak berbuah. Sekali lagi, dua hal yang membuat setiap kita tidak berbuah. Dalam Matius pasal yang ke-13, ini menceritakan beberapa kriteria orang-orang percaya. Tetapi saya mau ambil satu hal saja di Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perhatikan baik-baik kata tidak berbuah. Kenapa banyak orang Kristen, orang percaya tidak berbuah? Hidup gak ada buah, gersang, kering. Apa yang membuat mereka tidak berbuah? Dan ini harus menjadi perenungan buat setiap kita. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Perhatikan baik-baik dua hal ini. Biar setiap kita boleh mengerti kebenaran ini. Dan setiap kita dimerdekakan. Kenapa banyak setiap kita tidak berbuah? Karena ada yang menghimpit mereka. Wow. Firman Tuhan katakan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Aku udah dengar firman Tuhan lupa setiap hari. Aku udah dengar khotbah, aku baca Alkitab setiap hari. Aku dengar renungan ini, aku baca renungan ini, tetapi kenapa tidak berbuah? Ternyata ada yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah? Yang pertama, Matius 13 ayat 22. Lalu kekhawatiran dunia ini. Wow. Ternyata yang menghimpit banyak setiap kita tidak berbuah. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini. Banyak orang hari-hari ini khawatir akan masa depannya. Banyak orang khawatir akan hidupnya, sehingga orang gak bergantung lagi sama Tuhan. Dengar firman sih, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Tetapi ketika kekhawatiran menghampiri hidup mereka, mereka berkata, kok Tuhan gak tolong sih? Karena aku udah baca firman Tuhan. Karena aku udah buat ini buat Tuhan. Karena aku udah rajin ke gereja. Kok Tuhan gak tolong aku sih? Kok Tuhan gak sembuhin aku sih? Kok nanti sekolah ke depan gimana anak-anakku ya? Nanti ini gimana ya? Nanti gini. Kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan sehingga kita khawatir. Dan itu menghimpit firman-firman yang kita dengar. Sehingga banyak setiap kita tidak berbuah. Wow. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah, itu adalah kekhawatiran setiap kita. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan yang pelihara hidupmu. Jangan khawatir. Tuhan yang
menopang kehidupanmu. Tetapi seberapa banyak kita yang hari ini masih khawatir? Ayo, seberapa banyak kita yang hari ini masih khawatir dengan masa depan kita, dengan apa yang akan kita kerjakan di depan nanti, pekerjaan kita, dengan segala kegiatan kesibukan kita. Kita khawatir, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Dan semua firman yang kita dengar terhimpit oleh kekhawatiran itu, sehingga kita tidak berbuah. Hati-hati. Yang kedua, kenapa setiap kita tidak berbuah? Ternyata ada yang menghimpit kita. Satu lagi. Yang pertama kekhawatiran. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Waduh. Tipu daya kekayaan dalam terjemahan lain ditulis cinta akan uang. Seberapa banyak orang yang begitu cinta akan uang sehingga menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan uang. Supaya saya cepat kaya, Pak. Saya udah hidup begini-begini aja, Pak. Saya pengen kaya, Pak. Saya pengen dapat ini, Pak. Saya pengen bisa beli ini, Pak. Orang mengejar itu. Dan orang tertipu oleh tipu daya kekayaan. Sehingga firman Tuhan yang mereka dengar itu terhimpit dan tidak berbuah. Saya tahu, saya ngerti. Semua kita perlu uang. Semua kita kalau bayar kan pakai uang. Tuhan juga tahu semua kita perlu uang. Tapi Tuhan mau setiap kita untuk mengandalkan Dia. Tuhan mau setiap kita untuk percaya kepada Tuhan. Bukan kepada kekayaan dan tipu daya kekayaan, cinta akan uang, bukan itu. Di mana Tuhan mau setiap kita menjadikan Tuhan itu kekayaan yang sesungguhnya. Tuhan pasti pelihara hidup kita kok. Tuhan pasti menolong hidup kita. Tuhan gak akan biarkan kita terlantar. Tuhan gak akan biarkan kita kelaparan. Tuhan yang akan memberikan setiap kita berkat-berkatnya. Kalau setiap kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan mau satu hal dalam kehidupan kita, yaitu berbuah di dalam Tuhan. Berbuah. Ketika setiap kita berbuah di dalam Tuhan, semakin lebat, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita gak akan lagi tuh gampang untuk khawatir dan kita cinta akan uang. Karena apa? Karena Yesus sudah menjadi pusat dari kehidupan setiap kita. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita sudah menjadikan Yesus pusat dari kehidupan kita? Aidan Wilson Tozer pernah bilang begini, jangan cari Tuhan untuk mendapatkan penghidupan. Jangan. Tetapi carilah Tuhan karena Dialah kehidupan setiap kita. Wow, Tuhan dahsyat. Tuhan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita untuk berbuah dan berbuah lebat. Hati-hati dengan dua hal ini yang akan menghimpit setiap kita. Kekhawatiran dunia ini dan cintakan uang atau tipu daya kekayaan. Biar setiap kita diberikan kekuatan melalui perenungan ini. Kita mulai bangkit dan kita bilang, Tuhan, maafin aku ya Tuhan. Kalau aku udah gak mengandalkan Tuhan, kalau aku udah khawatir, kalau aku cinta akan uang, ampuni aku Tuhan. Bukan berarti kita gak boleh cari duit ya, enggak. Apa yang kita bisa dapati, kita berikan hanya untuk Tuhan. Segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hidup kita hidup di dalam kemenangan dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkaulah pusat dari segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Yesus.
Engkaulah kehidupan bagi kami Tuhan. Kami gak mau terlena dengan kekhawatiran kami dan juga tipu daya kekayaan Tuhan. Tapi Engkaulah sumber dari kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh hidup di dalam kemenangan-Mu. Dan kami semakin berbuah dan berbuah dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.